Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Dita Perwitasari selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Investasi. Di sini kami akan memaparkan materi terkait dengan investasi emas. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelas 2022B dan ini anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Ahmad Nurwiji dengan NIM 018. Selanjutnya ada Eriko Driawan Subakti dengan NIM 080. Selanjutnya Moreno Cali Akbar dengan NIM 016. Selanjutnya ada Dandi Irfandi dengan NIM 121. Dan yang terakhir ada Muhammad Cilman Abdillah dengan NIM akhir 019. Oke, langsung saja ke materinya. Yang pertama adalah terkait dengan apa itu investasi emas. Nah, investasi emas itu sendiri merupakan suatu kegiatan penanaman modal dalam bentuk emas dengan tujuan untuk mendapatkan suatu keuntungan. Nah, di sini yang mana investasi emas itu sama dengan investasi-investasi pada umumnya, yakni sama-sama memiliki tujuan untuk eh, yang berorientasi pada keuntungan. Nah, di sini investasi emas ini merupakan salah satu wadah untuk berinvestasi, suatu investasi untuk aset yang berharga. Nah, investasi emas ini bisa berupa emas fisik di pasar berjangka ataupun reksadana emas, ETF, dan logam mulia. Salah satu cara populer untuk berinvestasi emas ini adalah emas fisik, yaitu seperti emas batangan atau emas atau koin. Nah, pada umumnya investasi emas itu adalah eh, emas fisik yang mana berupa emas batangan atau koin ini yang biasa dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Next. Kemudian kita akan masuk kepada apa sih manfaat dari investasi emas. Jadi emas telah lama dikenal sebagai salah satu instrumen investasi yang paling menarik dan digemari banyak orang. Hal ini dikarenakan emas memiliki beberapa manfaat yang membuatnya menjadi pilihan investasi yang aman dan menguntungkan. Yang pertama ada melindungi nilai kekayaan dari inflasi. Emas memiliki sifat yang tahan terhadap inflasi, artinya nilai emas cenderung naik seiring dengan naiknya harga-harga barang dan jasa. Karena emas ini merupakan aset real yang tidak terpengaruh oleh perubahan nilai mata uang. Mungkin apa sih yang membuat emas itu bertahan dari inflasi? Nah, yang pertama ada aset nyata dan langka. Emas adalah aset yang nyata, yang memiliki persediaan yang terbatas. Artinya jumlah emas di dunia tidak dapat dengan mudah ditambah maupun dikurangi. Hal ini yang berbeda dengan mata uang yang nilainya dapat diubah oleh bank sentral. Kemudian yang kedua, eh, emas sering dianggap sebagai safe haven atau lindung nilai terhadap ketidakpastian ekonomi. Ketika terjadi krisis ekonomi atau geopolitik, investor cenderung beralih ke emas sebagai aset yang lebih aman untuk menyimpan kekayaan mereka. Kemudian manfaat yang kedua adalah memiliki likuiditas tinggi. Emas merupakan aset yang sangat liquid, artinya mudah untuk dibeli maupun dijual. Anda dapat digunakan dengan mudah menemukan pembeli. Maksudnya emas itu kalau menemukan pembelinya itu di berbagai tempat itu mudah seperti toko emas, pegadaian ataupun bank. Hal ini yang membuat emas menjadi pilihan yang tepat untuk jika dijadikan seperti dana darurat. Kemudian yang ketiga sebagai alat tukar dan lindung nilai. Emas sudah lama digunakan sebagai alat tukar dan lindung nilai di berbagai negara.
Hal ini karena emas memiliki nilai yang relatif stabil dan diterima secara global. Dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil, emas dapat menjadi aset yang berharga untuk ditukar dengan kebutuhan pokok. Kemudian yang terakhir adalah memiliki nilai estetika. Jelasnya, masa emas tidak memiliki nilai estetika? Emas tidak hanya memiliki nilai investasi saja, tapi juga nilai estetika. Emas dapat diolah menjadi berbagai macam perhiasan yang indah dan bernilai. Hal ini yang membuat emas menjadi pilihan yang tepat untuk dijadikan sebagai hadiah maupun koleksi. Next. Baik, selanjutnya terkait dengan jenis investasi emas, di mana terdapat dua kategori. Di jenis investasi emas sendiri ini terbagi atas aset paper aset, di mana papernya dalam bentuk kertas. Untuk real asset yang pertama adalah emas batangan. Emas batangan adalah emas yang berbentuk batangan atau logam seperti logam mulia, antam. Emas batangan ini merupakan investasi yang paling populer dan aman karena ini dapat dijual dengan mudah dan cepat, seperti naik pajak ataupun biaya lain. Kadar kemurniannya hingga 99% atau 24 karat. Jadi jenis emas ini itu dapat dibeli mulai dari 1 gram dan dapat dijual dengan nilai yang lebih tinggi pada jangka waktu tertentu. Kedua adalah emas perhiasan, yang seringkali dijadikan investasi oleh kawan karena memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, sebagai alat investasi, harganya yang stabil. Yang kedua, sebagai alat untuk diri. Investasi ini itu kurang dianjurkan karena tak hanya dikenakan harga emas, tetapi juga ongkosnya pembuatannya, serta ketika dijual akan dikenakan biaya susut sehingga alih-alih mendapatkan keuntungan mendapatkan perangan jual. Yang ketiga adalah koin emas. Koin emas ini sering dijadikan investasi bagi orang yang memiliki tabungan untuk mempersiapkan ibadah haji. Maka dari itu sering ongkos naik haji sama dengan harga yang mengikuti harga mata uang asing, yaitu dolar Amerika Serikat, dan aman terhadap inflasi. Selanjutnya yang keempat adalah dinar emas. Dinar emas merupakan sarana investasi yang tahan terhadap inflasi sehingga nilai intrinsiknya itu tidak menyusut. Indonesia sendiri, dinar emas ini diproduksi oleh UBPP Logam Mulia PT Anambang yang telah memiliki kualitas standar internasional dan telah disertifikasi LBMA. Yang kelima, emas lokal merupakan emas yang proses pemurniannya dilakukan oleh industri-industri kecil atau industri rumah tangga di suatu daerah. Karena itu, harga emas lokal di masing-masing daerah tidak sama, tergantung pada tingkat kemurniannya. Selanjutnya adalah emas kuno. Pada emas kuno ini dimiliki para kolektor dengan tujuan untuk didagang dan dikoleksi. Terdapat nilai sejarah yang berharga dari emas kuno sehingga membuat harganya tinggi terlepas dari kadar kemurniannya. Selanjutnya adalah emas granula. Merupakan jenis emas yang memiliki bentuk berupa serbuk dan bertekstur halus sehingga perlu disimpan dengan baik. Emas granula ini dijual di toko mulia biasa melainkan dijual belikan di toko mulia biasa melainkan di tempat pengrajin emas yang
di perajin emas. Biasanya butiran emas akan digunakan untuk mempercantik perhiasan harga maupun karya seni. Selanjutnya adalah per aset sendiri terdiri dari satu, sertifikat emas yang tersimpan di bank suatu negara. Merupakan investasi yang aman karena seorang tidak perlu mengeluarkan biaya penyimpan emas, berbeda dengan investasi dalam bentuk fisik yang membutuhkan biaya penyimpanan di safe box yang ada di bank. Selanjutnya yang kedua adalah saham perusahaan tambang emas. Perusahaan tambang emas ini investasi emas yang terbaik, terutama ketika kondisi pasar emas baik. Karena dalam kondisi tersebut, harga perusahaan akan ikut bergerak naik jauh lebih cepat dibandingkan harga emas fisik. Namun juga perlu risiko yang lebih tinggi karena bergantung pada kondisi pasar. Yang ketiga, alternatif investasi emas, di mana seorang dapat memperoleh keuntungan tanpa harus menyimpan emas fisik. Reksadana emas tidak hanya ditanamkan pada emas fisik, namun juga terlibat tambangan emas. Yang keempat, Exchange Trend Fund atau emas merupakan jenis reksadana yang sahamnya dapat dijual belikan di bursa efek pasar modal. ETF sama dengan reksadana, tapi ETF mempunyai sedikit perbedaan di mana transaksi jual beli ETF dengan reksadana berbasis emas melalui lantai bursa. Yang kelima adalah direct sales atau DDS atau multi level marketing MLM emas. Direct selling atau MLM ini adalah investasi yang dilakukan melalui perusahaan langsung atau MLM. Next, Mas. Baik, untuk selanjutnya kekurangan dari investasi emas ya. Yang pertama, tidak cocok untuk investasi jangka pendek. Yang di sini berarti emas tidak cocok untuk jangka pendek karena pergerakan harga cenderung stabil dan tidak fluktuatif dalam jangka pendek. Yang kedua, harganya cenderung melambat saat ekonomi membaik. Di sini berarti emas sering dianggap sebagai safe haven atau aset aman di sini. Saat kondisi ekonomi global tidak stabil atau ada ketidakpastian, harga emas cenderung naik karena banyak investor yang mencarinya untuk melindungi nilai aset mereka. Yang ketiga, resiko kehilangan. Maksud di sini adalah investasi dalam bentuk fisik seperti emas batangan atau koin memiliki resiko kehilangan atau pencurian. Di situ ada memiliki kekurangannya. Yang keempat, kurva keuntungan landai karena keuntungan mengandalkan naiknya harga emas yang perlahan. Maksudnya, keuntungan dari investasi emas biasanya berasal dari apresiasi harga emas itu sendiri yang cenderung meningkat perlahan seiring waktu. Selanjutnya yang terakhir, nilai spread emas yang tinggi. Spread adalah selisih antara harga beli dan harga jual emas. Spread yang tinggi berarti investor harus membayar lebih saat membeli emas dan menerima lebih sedikit saat menjualnya. Nah, selanjutnya adalah cara investasi emas yang aman. Yang pertama, yaitu pastikan tujuan investasi. Jadi sebelum memulai investasi emas, Anda harus mengetahui tujuan Anda untuk berinvestasi, seperti untuk tabungan pernikahan, pendidikan, atau investasi hari tua. Dengan tujuan yang jelas, Anda dapat menentukan jumlah emas yang diinvestasikan setiap bulan. Yang kedua adalah pantau perkembangan harga emas. Saat ini tidak sulit untuk memantau perkembangan harga emas, karena banyak situs-situs di internet yang menampilkan perkembangan harga emas setiap harinya. Anda dapat memantau harga emas secara berkala melalui situs atau aplikasi ponsel. Emas biasanya stabil, tetapi harganya bisa naik atau turun. Dengan begitu, Anda dapat memanfaatkan kesempatan untuk membeli saat harganya turun dan menjualnya saat harganya tinggi. Namun idealnya, investasi emas dilakukan untuk jangka panjang yaitu sekitar 5-10 tahun. Yang ketiga adalah beli emas di tempat terpercaya.
Cara investasi emas selanjutnya adalah mengetahui tempat pembelian emas, yaitu dengan mencari tempat yang resmi dan terpercaya yang menyertakan sertifikat seperti PT Antam atau PT Penggadaian, dan hindari pembelian emas tanpa sertifikat untuk memastikan keasliannya. Yang terakhir adalah tempat penyimpanan emas yang aman. Salah satu tips berinvestasi emas adalah Anda juga harus mengerti tempat penyimpanan emas yang aman. Yang paling mudah seperti berangkas di rumah, atau jika merasa kurang aman, Anda juga bisa menyimpannya di safe deposit box atau SDB di bank. Meski ada biaya tambahan untuk SDB, tapi dapat menjamin keamanan yang lebih tinggi untuk emas dan barang berharga lainnya. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari pemaparan materi terkait dengan investasi emas. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kesalahan pemaparan materi dari kami. Sebelumnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.